Perkenalkan, nama saya Timothy Tanli dari Prodi Cafe dengan NIM 34190098, kelas 3 PDK 51 akan mempresentasikan hasil pembahasan Customer Relationship Management atau CRM untuk UAS Pengantar Teknologi Informasi. Pendahuluan. Latar belakang Customer Relationship Management. CRM ini menjadi istilah yang pada beberapa tahun terakhir semakin populer. Ditambah dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin merambah berbagai aplikasi bisnis, CRM menjadi salah satu proses bisnis yang menarik untuk diperbincangkan. Kegiatan marketing mengelola seluruh aspek dari daur hidup pelanggan. CRM merupakan strategi komprehensif dari perusahaan agar setiap proses dari daur ulang hidup pelanggan itu dapat dimanfaatkan dengan optimal. Dengan demikian, diharapkan akan terjalin value chain yang kuat di antara mereka melalui customer relation, yaitu hubungan dengan pelanggan. Untuk dapat meningkatkan CRM, perusahaan tidak segan melakukan investasi yang cukup mahal dan teknologi canggih yang mampu memberikan layanan maksimal bagi pelanggan. Landasan teori. Menurut Yahya, pada tahun 2008, Customer Relationship Management adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Dengan demikian, melalui Customer Relationship Management, perusahaan dapat melakukan pendekatan sehingga dapat menarik sejumlah informasi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan menurut William G. Zygmunt pada tahun 2003, CRM merupakan sebuah strategi bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi guna memberikan hasil bagi pelaku usaha atau perusahaan yang bisa menguasai pasarnya, terpercaya, dan melekat dengan hati pelanggan, sehingga semua proses dan interaksi bisnis dapat terjalin baik serta menjaga dan meningkatkan hubungan relasi yang menguntungkan. CRM merupakan proses yang selalu bergerak dalam membantu suatu hubungan antara pelanggan dengan perusahaan, sehingga pelanggan dapat menentukan ingin tetap menjalin hubungan yang sama-sama menguntungkan secara komersial antara perusahaan dengan pelanggan, serta supaya mengantisipasi hubungan tidak menjadi hal yang tidak menguntungkan perusahaan. Pembahasan 1. Pengertian CRM. 2. Tujuan CRM. 3. Manfaat CRM. 4. Pendekatan CRM. Pengertian CRM. CRM menurut Wikipedia adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas prapenjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Definisi CRM dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar, yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Tujuan CRM. 1. Membangun database pelanggan yang kuat. Database pelanggan yang kuat merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Ada banyak alasan mengapa perusahaan perlu membangun database pelanggan yang kuat. Pertama, database pelanggan adalah salah satu aset utama perusahaan yang juga dapat dihitung performanya sebagaimana performa finansial yang lain. Kedua, database pelanggan dapat dijadikan ukuran tentang nilai perusahaan sekarang dan kemungkinan performanya di masa mendatang. Contoh pengaplikasiannya seperti Matahari yang menerbitkan Matahari Club Card, Makro menerbitkan kartu anggota Makro, Alpha yang menerbitkan Alpha Family Club, dan belakangan ini Carrefour menerbitkan kartu belanja sekaligus berfungsi sebagai kartu kredit bekerja sama dengan GE Finance. 2. Membuat profil dari setiap pelanggan. Terdapat dua hal yang dapat menjadi parameter perusahaan dalam menentukan profiling pelanggan. Pertama adalah usage, dan kedua adalah use. Usage di sini menyangkut seberapa banyak mereka menggunakan produk atau layanan perusahaan, kapan menggunakannya, dan produk atau layanan apa saja yang digunakan. Sedangkan use menyangkut bagaimana pelanggan memakai produk atau jasa perusahaan.
Dengan menggabungkan data-data dan dengan berbagai data pendukung lainnya, profiling semacam ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Profil inilah yang kemudian dapat dipakai oleh perusahaan untuk menentukan aktivitas marketing seperti apa yang cocok diaplikasikan kepada pelanggan. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Dalam analisis profitabilitas, ada dua hal yang akan dinilai dari masing-masing pelanggan. Yang pertama adalah penerimaan atau revenue yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan, dan yang kedua adalah biaya atau cost yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customized. Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang disesuaikan kebutuhan mereka. Dengan tingkat kebutuhan yang dipetakan, perusahaan juga dapat memberikan komunikasi pemasaran terpadu yang lebih personal dan customized. Manfaat CRM. 1. Jumlah konsumen yang akan bertambah. Karena tujuan utama dari CRM selain mencari konsumen baru di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. 2. Mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data-data transaksi yang sudah terkumpul. 4. Mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. 5. Mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen. 6. Mampu menganalisa pola data transaksi. Sebagai contoh, mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu. 7. Mengurangi resiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer history. Pendekatan CRM. Ada beberapa perbedaan pendekatan CRM dengan paket piranti lunak dalam memfokuskan aspek yang berbeda. Beberapa di antara piranti lunak CRM yang dikenal adalah seperti berikut. 1. Operasional. Operasional CRM memberikan dukungan untuk proses bisnis di front office, seperti untuk penjualan, pemasaran, dan staf pelayanan. Interaksi dengan pelanggan biasanya disimpan dalam sejarah kontak pelanggan, dan staf dapat melihat kembali informasi pelanggan ketika dibutuhkan. Dengan sejarah kontak pelanggan ini, staf dapat dengan cepat memperoleh informasi penting. Dapat meraih pelanggan dalam waktu dan tempat yang tepat merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh perusahaan. Kedua, penjualan. Untuk penjualan biasa digunakan Salesforce Automation atau SFA. SFA ini membantu untuk otomatisasi aktivitas yang terkait dengan staf penjualan, seperti untuk penjadwalan menghubungi pelanggan, pengiriman surat kertas maupun elektronik ke pelanggan, menelusuri respon pelanggan, membuat laporan, menilai tingkat penjualan, hingga proses order penjualan otomatis. Yang ketiga, analitik. Analytical CRM menganalisis data pelanggan untuk berbagai tujuan, seperti merancang dan menjalankan kampanye target pemasaran, termasuk melakukan cross-selling, upselling, sistem informasi manajemen untuk forecasting keuangan, dan analisis profitabilitas pelanggan. Yang keempat, intelijen penjualan. Intelijen penjualan atau sales intelligence dalam CRM adalah sejenis analytical CRM, tetapi ini lebih ditekankan lebih jauh untuk piranti penjualan langsung dengan fitur mencari peluang, cross-selling atau upselling atau switch selling, kinerja penjualan, dan kecenderungan pelanggan, serta margin pelanggan. Kesimpulan. Definisi dari CRM atau Customer Relationship Management dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar, yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam artian umum, yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien. Sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan sumber hidup atau hubungan lifetime yang menguntungkan. Tujuan CRM pada dasarnya bertujuan agar perusahaan dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Secara umum, beberapa aktivitas dari konsep CRM adalah sebagai berikut. 1. Membangun database pelanggan yang kuat. 2. Membuat profil dari setiap pelanggan. 3. Analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Dan yang keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customized. Referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.